ada satu hal yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, di luar Gus Durian. Kalau saya pribadi yang tidak tergantikan di tempat lain, saya kira, dan itu hanya ada di Gus Durian adalah soal ini gerakan melanjutkan perjuangan Gus Dur. Artinya Gus Dur ini sudah menanam benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rika Ifati Faryaha, di acara podcast Teman Ngopi yang dipersembahkan oleh Jaringan Gus Durian di channel Gus Durian TV. Kali ini saya bersama seseorang yang sebenarnya ini harusnya sudah sangat terkenal ya. Kalau teman-teman yang sering ikut di kegiatan Gus Durian pasti sangat familiar dengan wajah ini. Walaupun kalau ngomong nama, nah ini dia. Namanya kalau dia tertulis di dokumen resmi mungkin nggak banyak dikenali sama teman-teman karena beda dengan nama tenarnya. Nama tenarnya adalah J. Ahmad, kita mengenalnya sebagai Mas J biasanya. Mas J gitu. Sering lah terdengar dan disebut ya. Tapi kalau nama aslinya, coba kita tanya sama yang punya nama. Siapakah nama asli? Biar suatu saat nanti kalau Anda ngelihat ya misalnya di apa gitu tertulis nama seseorang itu nggak kaget ternyata orangnya ini gitu. Siapa Mas J? Nama aslinya siapa nih kalau boleh tahu? Saya bertahun-tahun kenal aja baru tahu kemarin nama aslinya. Nama asli saya itu panjang Mbak Rika. Ada bin-binnya kayaknya itu kan. Iya. Tapi yang jelas bukan Bin Laden. Nama asli Sesuai dengan kakak itu Ahmad Agus Fajari bin Asnab bin Mukrom. Bin yang lainnya. Nah, itu. Emang di kakak tertulis semua itu? Enggak sih. Cuman sampai Biar Ahmad Agus panjang. Fajari ya, itu. Betul. Sejak kapan mulai terkenal dengan J. Ahmad aja? Sejak kapan ya? Kayaknya kuliah kayaknya. Semenjak kuliah itu teman-teman panggil J dan saya mengenalkan dengan J. Karena di setiap jenjang sekolah kalau nggak salah ingat saya ganti panggilan nama juga. Oh ya? Beda-beda maksudnya. Gitu. Tergantung mood dan situasi betul, ya. Betul. Pernah ada panggilan nama apa lagi selain J? Aku aja lupa ya. Ahmad Agus kan. Agus, oh berarti termasuk ikut persekutuan Agus-Agus sedunia ini? Seharusnya iya, tapi karena saya Agusnya di tengah jadi iya. Sepertinya kalah power gitu. Okay. Kalah power dengan Agus yang ada di depan. Oke. Oke, terima kasih. Nah, Mas J. Ahmad ini atau Ahmad Agus Fajari ini adalah saat ini menjabat sebagai koordinator Seknas Gus Durian. Nah, tanggung jawabnya ini lumayan berat nih. Kalau boleh tahu, tugas-tugasnya sebagai koordinator ini apa aja, Mas? Tugasnya apa ya? Banyak pasti. Banyak. Mungkin bisa dijadikan dalam satu kalimat, melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Tentu kalau tugasnya koordinator Seknas, pertama mengkoordinasikan tim Seknas itu sendiri. Yang kedua adalah ya Seknas ini kan punya mandat di dalam Jaringan Gus Durian sebagai penghubung elemen-elemen yang ada di dalam Jaringan Gus Durian. Karena di dalam Jaringan Gus Durian elemennya nggak satu, tapi ada 3. Pertama komunitas Gus Durian, itu ada di berbagai daerah. Kemudian lembaga-lembaga yang ada dalam Jaringan Gus Durian itu adalah organisasi NGO yang terinspirasi dari perjuangan Gus Dur atau yang didirikan oleh Gus Dur, kemudian menyatakan diri menjadi bagian dari Jaringan Gus Durian. Yang ketiga adalah individu-individu yang menyatakan diri menjadi bagian dari Gus Durian. Nah, Seknas menggabungkan ini, menghubungkan ini elemen-elemen ini. Ya, betul. Oke, gitu. jadi memang ruang lingkup kerjanya ini banget. Sangat luas. Iya. Apalagi kan Gus Durian ini memasuki usia berapa ini? 11? 11. Jaringan Gus Durian belum ada ketetapan tanggal kapan lahir sebenarnya. Karena
jaringan ini lahir ya begitu aja sebenarnya. Bukan begitu aja sih. Tapi pasca Gus Dur wafat, kan banyak ketemu tuh. Ketemu lambat laun kemudian semakin banyak yang bergabung gitu. Saat itu Mbak Alisa sangat kencang sekali gitu bertemu dengan banyak teman-teman Gus Durian di berbagai daerah gitu. Sampai kemudian semakin besar dan kita tidak menetapkan kapan ya pastinya lahir jaringan Gus Durian ini. Jadi kalau dibilang umurnya kapan ya saya membayangkan kayak orang-orang zaman dulu yang lahirnya tidak tercatat di catatan sipil. Jadi mungkin kita pakai penetapan nggak de facto gitu. Tapi kayak ketika dia sudah mulai aktif berkegiatan itu katakanlah sudah ada 1 dekade lah ya. Sudah ada ya, karena kalau dihitung dari pasca Gus Dur wafat 2009 akhir, 2010 mulai embrionya 2011 mulai kelihatan gitu ya. Sekarang udah 2002 ya, hampir 1 dekade lebih. Jaringan ini bergerak. Iya, dan sebenarnya kalau dilihat ya kiprahnya memang sudah semakin terasa dan terdengar. Kayaknya juga beberapa kali mendapat penghargaan dari berbagai pihak ya karena atas kerja-kerjanya di berbagai bidang. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa saja yang sudah mendapat pengakuan masyarakatnya apa aja? Iya. Kalau penghargaan yang secara formal ya, jaringan Gus Durian mulai mendapatkan penghargaan itu pertama dari Taiwan Foundation for Democracy. Jadi dari lembaga Taiwan itu menyeleksi organisasi masyarakat sipil yang concern di isu demokrasi dan hak asasi manusia se-Asia. Ternyata jaringan Gus Durian masuk, direkomendasikan dan terpilih menjadi lembaga yang mendapatkan penghargaan itu tahun 2018 kalau tidak salah. Sebelum pandemi berarti? Sebelum pandemi. Nah itu saya mendampingi Mbak Alisa untuk menerima penghargaan tersebut karena Mbak Alisa ini koordinator nasional jaringan Gus Durian. Dulu awal-awal Mbak Alisa ini kan koordinator nasional jaringan Gus Durian sekaligus koordinator sekretariat nasional jaringan Gus Durian. Nah lambat laun kemudian peran koordinator Seknas ini saya yang kemudian mengkonsolidasi. Nah itu tahun 2018 menerima penghargaan Taiwan Foundation for Democracy. Kemudian tahun 2019 itu anugerah revolusi mental dari Kemenko PMK. Terus 2020 Mbak Alisa terpilih menjadi Best People of the Year dari Metro TV sebagai representasi jaringan Gus Durian juga gitu dalam menggerakkan jaringan bergerak saat pandemi tidak terhambat gitu, tapi tetap melakukan sesuatu untuk masyarakat. Terus 2021 jaringan Gus Durian juga mendapatkan penghargaan lagi, itu atas nama Gerakan Gus Durian Pedulinya. Nah itu yang kalau boleh dibilang penghargaan formal lah dalam tanda petik. Tapi saya kira kalau saya melihat penghargaan yang lebih besar dari itu adalah setiap tahun justru masyarakat memberi penghargaan kepada jaringan Gus Durian adalah dengan peringatan Haul Gus Dur di berbagai tempat. Mulai kami data secara serius itu tahun 2018. Itu atas inisiatif mereka sendiri ya? Inisiatif teman-teman di berbagai daerah itu. Bukan dari jaringan Gus Durian sendiri, juga tidak dari keluarga Gus Dur gitu. Tapi inisiatif dari orang-orang di masing-masing tempat. Itu mulai dari angka 120 lokasi setiap tahun. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia lah. Belahan dunia? Iya, di seluruh dunia.
Dan itu yang kami catat. Belum yang tidak tercatat. Nah, itu. Nah, itu bentuk penghargaan yang paling kentara saya kira masyarakat di berbagai tempat mengadakan peringatan Haul Gus Dur. Gitu. Iya, iya. Ya, Mas J ini juga termasuk ini ya yang sudah mengawali ya kerja-kerja di Gus Durian dari sejak awal lahirnya itu ya. Jadi mungkin salah satu bentuk apa namanya apresiasi atau penghargaan yang lebih kerasa itu memang itu begitu berkembangnya gerakan dan apa namanya apresiasi masyarakat terhadap Gus Durian bahkan dibandingkan sebelum itu ya. Jadi kayak dari tahun ke tahun bentuk apresiasi dan bentuk keterlibatannya semakin besar. Semakin besar. Selain dari Haul Gus Dur, ada apa aja mungkin yang bisa menjadi indikasi orang-orang itu mengapresiasi kerja-kerja Gus Durian? Ya, selain soal peringatan Haul Gus Dur, saya kira juga setiap Gus Durian mengadakan kegiatan, Mbak Rika, itu kan teman-teman komunitas di berbagai daerah tuh. Nah ini kebetulan di tahun ini itu tercatat oleh Sekretariat Nasional karena itu menjadi mandatnya Seknas untuk mencatat semua yang terjadi di jaringan Gus Durian ini. Itu ada 150 komunitas Gus Durian di berbagai belahan dunia. Ini kenapa saya bilang belahan dunia karena tidak hanya di Indonesia. Ada 6 komunitas di luar negeri. Walaupun memang ini diinisiasi oleh teman-teman Indonesia. Gitu untuk mengkonsolidasikan teman-teman yang ada di negara tersebut. Nah ini ketika teman-teman menggerakkan kegiatan di sana gitu, mengumpulkan kalau ibarat orang Jawa itu ngelumpukno balung pisah, apa berarti bahasa Indonesianya? Apa ya? Mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan gitu. Karena kami yakin bahwa di setiap tempat terutama yang Gus Dur pernah hadir, ada jejak-jejak Gus Dur di sana. Ada yang tersentuh oleh. Ada yang tersentuh oleh Gus Dur, baik secara personal maupun masyarakat itu sendiri. Nah, ini yang kemudian dirasa oleh teman-teman komunitas itu ketika bikin acara, banyak orang yang pengen berpartisipasi, tanpa kemudian bahkan diminta. Apa yang bisa saya bantu? Mudahnya begitu. Ketika bikin diskusi, kemudian bikin kampanye di beberapa tempat gitu, atau kemudian perjumpaan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya, itu orang itu semakin mengapresiasi. Dan kalimat yang sering muncul adalah apa yang bisa saya bantu untuk Gus Durian. Teman-teman mungkin awalnya kaget, tiba-tiba kenapa pengen bantu gitu. Ternyata setelah kemudian ditelusuri, paling kentara 2 hal. Pertama adalah karena orang tersebut punya pengalaman dengan Gus Dur. Dan itu bagian dari bentuk terima kasih dia terhadap Gus Dur. Yang kedua adalah orang itu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh jaringan Gus Durian dan teman-teman Gus Durian di berbagai daerah. Dan pengen terlibat menjadi bagian dari gerakan ini. Nah itu Mbak. Iya, berarti memang banyak ya yang ingin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Gus Durian. Banyak. Sebenarnya untuk menjadi bagian dari Gus Durian itu gimana sebenarnya? Apakah siapa saja boleh atau apakah ada kriteria harus tertentu ada atau gimana? Formulir harus ngisi formulir gitu, bayar uang pendaftaran atau gimana? Coba. Iya. Sebenarnya ini menarik. Ini Mbak Rika punya ide menarik kalau ada formulir pendaftaran, ada biaya pendaftaran, bagian dari fundraising. Ya, untuk menjadi bagian dari jaringan Gus Durian itu ini juga kita bincangkan di awal-awal jaringan Gus Durian ini diinisiasi, bahwa syaratnya adalah aktif aja di jaringan Gus Durian, di komunitas-komunitas, dan menyatakan diri menjadi bagian dari jaringan Gus Durian. Tentu konsekuensinya pertama adalah jaringan ini itu menjadi gerakan yang berbasis 9 nilai utama Gus Dur. Maka 9 nilai utama Gus Dur ini menjadi tali pengikat kita di dalam jaringan Gus Durian. Yang kedua adalah kode etik jaringan Gus Durian itu sendiri yang sudah kita sepakati bersama. Ini juga menjadi panduan kita dalam
berperilaku di dalam jaringan Gus Durian maupun di luar jaringan Gus Durian ketika mendaku menjadi Gus Durian. Ketika membawa nama Gus Durian. Ketika membawa nama Gus Durian. Nah, sesimpel itu, tanpa kemudian harus mengisi formulir anggota gitu, atau bahkan biaya pendaftaran, itu tidak ada sama sekali. Yang ada, kalaupun mengisi formulir adalah formulir ketika jaringan Gus Durian bikin pelatihan atau bikin kegiatan diskusi gitu. Itu biasanya ada teman-teman perlu mencatat nama dan sebagainya. Sesimpel itu, karena memang kita bahkan tidak ada kartu anggota. Saat itu memang tidak pernah dibicarakan karena kita lebih pada substansi gerakan itu sendiri agar di awal-awal tidak terjebak pada formalisasi gerakan gitu. Tapi substansi gerakannya bahwa kita bergabung atas nama satu nilai dan satu perjuangan bahwa kita ingin melanjutkan perjuangan Gus Dur. Jadi ya kartu anggota dan sebagainya itu belum dibutuhkan atau bahkan tidak dibutuhkan sama sekali. Gitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya sangat cair ya. Cair. Apa keanggotaannya itu bisa dengan mudah gitu ya dilakukan atau ini oleh semua orang. Itu sebenarnya adalah satu kekuatan ya, karena itu juga bisa membuat semakin banyak orang lah yang bergabung dalam gerakan Gus Durian. Tapi di sisi lain mungkin juga bisa nggak sih ada semacam kelemahan dari itu. Misalnya ketika ada anggota yang mendaku Gus Durian nih, kan karena semua orang boleh aja kan mengaku saya ini Gus Durian gitu. Tapi bagaimana memastikan agar orang-orang ini nih bisa memegang tadi 9 nilai Gus Dur sama kode etik itu bagaimana yang selama ini dilakukan oleh memang ada kelemahannya pasti. Terutama ketika terjadi pada situasi-situasi tertentu, terutama ketika momen politik terjadi. Biasanya paling banyak dipakai-pakai itu. Paling banyak itu. Nah, jaringan Gus Durian dari awal mengambil posisi dan bersepakat gitu. Jaringan ini bergerak di ruang kultural dan non politik praktis. Artinya itu juga berlaku kepada orang-orang di dalamnya. Ketika mau berpolitik praktis boleh, silakan karena itu hak yang dijamin oleh undang-undang, tetapi tidak menggunakan Gus Durian. Pakai baju lain gitu, tidak pakai baju Gus Durian. Dan Sini Afkar. Loh, Afkar di sana. Enggak di sana aja. Enggak, aku mau sama Angga. Ya, tapi ada suaranya sih gimana? Suaranya dikecilin. Tentu punya banyak kelemahan, Mbak Rika, terlepas dari ada kekuatan itu ya. Terutama ketika kita saat ada momentum politik, gitu kan. Banyak orang yang kemudian menjadikan Gus Durian menjadi istilahnya modal untuk masuk ke politik. Padahal kita udah bersepakat dari awal bahwa jaringan Gus Durian ini bergerak di ruang kultural dan non politik praktis. Artinya ini juga berlaku kepada orang-orang yang ada di dalam jaringan Gus Durian untuk tidak menggunakan Gus Durian di ruang-ruang politik praktis. Nah, tetapi karena tidak ada formalisasi keanggotaan semacam itu, maka yang kita lakukan adalah klarifikasi. Baik di level seknasnya maupun di level komunitasnya. Ketika ada orang yang mengaku Gus Durian, kemudian bergerak di politik praktis, dan membawa nama Gus Durian, maka kita mengklarifikasi itu, bahwa itu bukan bagian dari jaringan Gus Durian. Itu sudah kita lakukan dari tahun 2014, 2019, belum di momentum-momentum pilkada. Itu juga teman-teman di daerah melawan klarifikasi itu. Capek memang, tapi itu konsekuensi dari kita keanggotaan yang cair itu. Nah, tapi sebagian besar orang-orang yang mendaku Gus Durian terus bergerak di politik praktis, biasanya tidak pernah aktif di Gus Durian. Itu. Tapi kalau teman-teman yang aktif di jaringan Gus Durian terus pengen masuk ke politik praktis,
biasanya menyadari posisi tidak menggunakan jaringan Gus Durian. Dan itu pasti kita semua tahu gitu. Oke, berarti kita sudah ini ya membuat garis gitu. Ya sudah, dirimu di sana, kita tetap di sini gitu. Tapi kita tetap berjejaring dan sebagainya. Ya kira-kira begitu, Mbak Rika, konsekuensinya. Oke, ada ini nggak cerita-cerita menarik mungkin tentang yaitu berbagai dinamika dan tantangan dalam mengelola jaringan Gus Durian selama ini? Wah, ini cerita menariknya itu saya kira banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini kalau satu episode nggak cukup saya kira. Yang paling menarik aja, biar ada inilah, biar kita bisa menggali lebih dalam mengenai sosok Kiai Ahmad. Kalau saya pribadi, yang paling menarik adalah ketika kita ketemu dengan teman-teman di berbagai daerah. Dan kita baru menyadari bahwa kita itu bisa ketemu itu karena siapa dan karena apa. Gitu. Baru kita sadari belakangan kalau kita kemudian sudah ngobrol, sudah belajar bareng gitu, bahwa Gus Dur yang menyatukan kita gitu. Kita bisa kumpul, kita bisa ketemu ya karena Gus Dur. Padahal mungkin kita semua tidak langsung ketemu Gus Dur. Tapi karena sosok Gus Dur dan warisan Gus Dur itulah yang menjadikan kita bertemu. Dan bagi saya itu momentum menarik di setiap saya ketemu teman-teman gitu. Secara pribadi itu paling menarik, dan ternyata banyak sekali jejak Gus Dur di berbagai daerah. Yang kedua, ternyata banyak sekali yang dilakukan Gus Dur. Dan ternyata kita belum ada apa-apanya. Padahal Gus Dur satu orang, sementara ini banyak orang. Itu, aduh. Apa misalnya yang seperti itu? Yang membuat merasa, wah kita ternyata belum ada apa-apanya nih. Ya, contohnya misalkan ya, ketika Gus Dur melakukan proses pendampingan masyarakat, advokasi gitu. Gus Dur sendiri itu kan bisa didengar suaranya, baik oleh pengambil kebijakan maupun masyarakat. Nah, teman-teman Gus Durian, ini siapa? Ini siapa? Ini barang baru, orang baru, dan sebagainya. Makanya di awal-awal Mbak Lisa selalu menyampaikan dan menganalogikan antara Gus Dur dan jaringan Gus Durian itu begini. Ibaratnya Gus Dur itu seperti sebalok kayu jati yang tua. Itu kan kokoh. Sangat susah untuk dipatahkan. Nah, Gus Durian ini ibaratnya kayak lidi. Itu mudah sekali dipatahkan. Maka agar lidi-lidi ini tidak mudah dipatahkan, maka ayo kita berkumpul dan bersatu gitu. Dalam wadah jaringan Gus Durian ini, tidak untuk menggantikan balok ini, gitu. Karena memang Gus Dur tidak bisa tergantikan. Kalau kita merasa bisa menggantikan, malah kita terbebani sendiri gitu. Tapi bahwa ada hal yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita menyadari bahwa kapasitas Gus Dur tentu besar sekali, dan mungkin 1 banding berapa ya, 1.000 atau 1 juta gitu orang-orang kayak Gus Dur. Dan kita adalah lidi-lidi yang berkumpul menjadi satu. Nah, ini pun kalau kemudian diadu kan tetap kalah gitu. Artinya kita terus berusaha melanjutkan perjuangan dan pemikiran Gus Dur di berbagai tempat sesuai dengan kapasitas kita. Oke, tadi kan diceritakan bahwa salah satu hal yang yang dirasakan sebagai apresiasi dari masyarakat adalah semakin banyaknya orang yang tergabung gitu ya dalam kegiatan-kegiatan Gus Durian. Tapi sebenarnya kegiatannya itu apa aja sih? Mungkin bisa diceritakan biar ya siapa tahu ada yang tertarik itu sebenarnya apa tujuannya? Maksudnya pasti kan Gus Durian ini bukan hanya kumpul-kumpul mengenang Gus Dur for the sake of misalnya kenangan atau apa, tapi pasti ada sesuatu misalnya ingin meneruskan cita-cita Gus Dur, tapi yang mana nih gitu. Oke. Silakan. Kalau sekarang semakin tertata. Ya mungkin karena semakin kesini semakin baik ya. Jam terbang ya. Jam terbang dari teman-teman jaringan Gus Durian gitu. Nah, kalau dikategorisasi ya, Mbak. Apa kegiatan yang ada di jaringan Gus Durian, terutama ini yang banyak di komunitas Gus Durian di berbagai daerah. Pertama adalah tentu forum
forum ketemu gitu ya. Itu biasanya kita mendorong teman-teman di berbagai daerah untuk yuk bikin forum diskusi. Itu pasti pertama. Kenapa? Karena dengan forum diskusi itu menjadi ruang bertemunya orang-orang Gus Durian atau yang pengen bergabung menjadi Gus Durian gitu. Maka kita perlu memberi ruang bertemu itu. Nah, memang itu tidak tidak menjamin orang terus menyelesaikan persoalan dengan diskusi gitu dan bertemu. Tapi dari bertemu itu akan muncul banyak ide. Dan ini terjadi gitu. Jaringan Gus Durian mengawalinya adalah dengan ya memberi ruang-ruang itu, forum itu. Tidak selalu diskusi juga, tapi juga ada pertunjukan kebudayaan gitu ya. Terus dari berbagai lintas agama gitu. Maka muncul ide-ide soal bagaimana memperkuat jejaring ini dengan mengajak elemen-elemen lain, terutama lintas iman dan lintas agama di berbagai daerah, karena memang jaringan Gus Durian menjadi ruang baru bertemunya teman-teman lintas agama atau lintas iman. Sebelumnya memang ada, tetapi kemudian Gus Durian ini menjadi kayak darah segar gitu, darah segar bagi gerakan lintas iman untuk terus bergerak gitu. Kenapa? Apa perbedaannya dengan gerakan-gerakan yang sudah ada? Mungkin karena nama Gus Durnya ya. Mungkin nama Gus Durnya. Yang kedua, bisa jadi Gus Durian ini hal baru. Isinya baru orang-orangnya. Banyak yang baru maksudnya. Kemudian gagasannya bisa jadi baru. Sehingga orang, ya tidak dipungkiri sih, di gerakan itu kan ada orang yang tadinya ini sama ini nggak ketemu, gitu, sama ini nggak ketemu. Tetapi itu bisa bertemu di Gus Durian. Dan kadang itu by request. Kita kalau kumpul-kumpul Gus Durian aja deh yang inisiasi gitu. Kenapa? Kalau Gus Durian yang inisiasi, semuanya bisa datang. Nah ini kan tandanya bahwa Gus Durian bisa menjadi tempat berkumpul bersama. Dimulai dari situ kita bisa melakukan hal-hal lain gitu. Yang tadi bagian dari penguatan jejaring. Yang kedua adalah bagaimana melakukan pendampingan masyarakat. Tentu ini menjadi ekspektasi publik juga dan masyarakat. Apa yang bisa diberi Gus Durian kepada masyarakat? Tentu Gus Durian berpikir tentang bagaimana cara kerjanya nih. Dari awal memang didorong adalah ketika teman-teman melakukan gerakan, tolong ajak elemen yang lain, ajak kawan yang lain. Jaringan Gus Durian tidak bergerak sendiri. Jaringan Gus Durian bergerak bersama dengan elemen-elemen masyarakat sipil yang lain. Jaringan Gus Durian hadir tidak untuk menjadi kompetitor di gerakan sosial, tetapi menjadi ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dan artinya menjadi kolaborator gitu dari organisasi masyarakat sipil. Kemudian ada lagi kegiatannya adalah tentu bagian dari memperkuat penggerak ya. Kalau di Gus Durian istilahnya penggerak Barika. Bukan anggota, bukan kader, tapi orang-orang yang ada di dalam jaringan Gus Durian namanya penggerak Gus Durian. Nah, itu juga sebenarnya nyentil kalau ada penggerak Gus Durian yang tidak bergerak, maka dia diragukan penggeraknya. Berarti dia jadi pendiam Gus Durian. Nah, ini tentu harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Maka ada salah satu kegiatannya training, workshop untuk teman-teman penggerak Gus Durian. Dan yang juga tidak lupa adalah soal teman-teman di komunitas Gus Durian, kegiatannya adalah terus membangun silaturahim dengan berbagai elemen untuk membuat kegiatan kayak Haul Gus Dur, Harlah Gus Dur, terus peringatan Hari Besar Agama. Itu menjadi ruang-ruang silaturahim gitu. Nggak usah ngomong hal-hal besar. Tapi mari kita bicara soal kenapa kita bisa bertemu dan apa yang bisa kita lakukan di jaringan Gus Durian. Kadang kita mulainya dari hal yang sederhana itu. Gitu, Mbak. Oke, itu hal-hal yang dilakukan ya. Terus kalau dari pengamatan Mas J sendiri selama bergiat di Gus Durian ya, jaringan Gus Durian. Ada ininya nggak sih? Ada nggak sih impact-nya? Maksudnya
bukan manfaatnya ya, apa yang sudah dilakukan Gus Durian itu apakah sudah berdampak? Berdampak. Dan bagaimana kita bisa melihat dampak itu? Jangan-jangan nggak ngaruh nih gitu, atau gimana? Apakah apa yang dilihat apakah memang sudah berhasil misalnya menerjemahkan warisan-warisan Gus Dur itu lebih luas ke masyarakat atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau bicara soal apa dampaknya dengan kehadiran Gus Durian dan yang sudah dilakukan oleh Gus Durian gitu ya. Kalau boleh menyampaikan secara Boleh. gamblang gitu, karena ada situasi begini Mbak Rika. Gimana Mas? Itu bisa mengubah keikhlasan kita dalam gerakan. Nggak apa-apa. Guyon. Keikhlasan yang menilai orang yang lain. di atas. Oh, yang di atas ya. Iya, betul. Nah, yang kentara adalah pertama, bagaimana Gus Durian itu sangat serius bicara soal narasi di media sosial yang kurun waktu terakhir itu didominasi oleh narasi-narasi kebencian, gitu. Itu kemudian jaringan Gus Durian salah satunya, saya kira bukan satu-satunya, yang kenceng bicara soal counter narasinya itu, gitu. Kita bicara soal narasi damai, gitu, narasi terutama narasi Islam. Yang dalam hal ini lagi kenceng-kenceng di media sosial itu kan ada tafsir Islam yang ekstrim gitu, atau tafsir agama yang ekstrim. Nah, Gus Durian salah satu yang mendorong atau mengcounter narasi yang semacam itu, dan ini dirasakan betul oleh kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini, saya kalau mau tahu tentang Islam yang ramah itu kemana? Dulu nggak ada rujukannya, gitu. Gus Durian menjadi salah satu ruang itu, di samping juga banyak kelompok-kelompok lain yang mendorong juga soal Islam ramah yang semacam itu. Juga soal pentingnya kita menyampaikan narasi soal perjumpaan dengan agama lain. Itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi itu hal yang biasa dan dulu sudah sering terjadi. Tetapi karena ada situasi di mana eksklusivisme dalam beragama ini semakin kuat, maka perjumpaan antar agama ini menjadi sesuatu yang luar biasa hari ini. Dan jaringan Gus Durian mendorong itu terus-menerus diwacanakan dan dinarasikan sehingga itu menjadi biasa lagi. Nah, ini sangat terasa juga gitu di media sosial, yang kemudian berdampak juga di ruang-ruang, kalau lawannya media sosial, media nyata lah ya. Yang satu virtual ya. Satunya virtual, satunya vir apalah gitu. Nah, itu di dunia nyata. Jadi tadinya misalkan teman-teman bikin kegiatan dari berbeda latar belakang agama gitu. Itu dulu mungkin awalnya teman-teman merasa itu hal yang aneh, tapi lama-kelamaan ketika di Gus Durian biasa aja gitu. Bahwa kita ketika melakukan sesuatu tidak harus bertanya agamamu apa gitu kan, enggak. Kalau Gus Dur pernah menyampaikan soal jika kamu membantu seseorang, nggak usah tanya agamanya apa gitu. Begitu juga ketika itu dibalik, ketika saya dibantu orang, nggak usah ditanya agamanya apa kan gitu. Artinya kalau ditarik yang lebih sederhana lagi, kalau mau berkegiatan bersama, nggak usah ditanya agamanya apa. Sama-sama manusia, kita berkegiatan untuk apa? Ya untuk manusia. Untuk sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, itu menjadi satu hal yang kentara di jaringan Gus Durian, selain juga soal bisa dikatakan Gus Durian menjadi satu rujukan di mana gerakan masyarakat sipil berkaitan dengan isu-isu demokrasi dan toleransi. Orang lihatnya Gus Durian nih, gitu. Bagaimana Gus Durian menyikapi ini, gitu. Gus Durian dalam tanda petik dituntut untuk memberikan sikap. Artinya, jadi itu memang sering terjadi. Ditanya oleh entah itu media entah atau itu media atau kelompok masyarakat yang lain, gitu. Gus Durian gimana nih, gitu. Itu kan juga menjadi indikator bahwa Gus Durian dianggap perlu untuk memberikan sikap. Dari sikapnya Gus Durian ini semoga bisa mengubah situasi, gitu. Dan tentu tidak lepas dari peran Mbak Alisa ya, bagaimana jaringan ini digerakkan dan tetap istiqomah di jalan yang benar gitu.
Dan Mbak Lisa saya kira godaannya sangat besar sekali, tapi beliau tetap istiqomah membersamai teman-teman di jaringan Gus Durian, tidak ke ruang yang lain. Nah itu Mbak Rika, saya kira untuk menggambarkan dampak dari adanya Kalau Gus Durian. tadi kan ada godaannya Mbak Lisa tuh besar ya. Nah sekarang saya mau nanya, kalau godaannya untuk Mas J dan teman-teman di Gus Durian itu apa nih? Apa Besar ya? nggak? Sebesar Iya. Mbak Lisa mungkin nggak, tapi Iya. pasti ada juga nih godaan-godaan lain gitu kan. Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya godaannya nggak besar-besar amat, orang tidak banyak yang tahu saya. Iya, ini menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, terus. Maksud saya tantangan-tantangan ya mungkin ya di teman-teman di jaringan Gus Durian Ya. pasti adalah ya di masa mungkin kita entah bosan lah atau Ya. mungkin ada itu tadi tawaran-tawaran yang lebih menarik di luar Betul, sana. betul. Bagaimana kita bisa konsisten untuk di Ya. jalur ini? Saya kira itu pasti ya, ada banyak godaan dari apa yang dihadapi teman-teman, termasuk saya, bagaimana bergerak di Gus Durian. Ikut ini dan sebagainya gitu. Tapi banyak, terutama saya dan teman-teman Seknas dan teman-teman penggerak Gus Durian yang lain adalah ada satu hal yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, di luar Gus Durian. Kalau saya pribadi yang tidak tergantikan di tempat lain, saya kira, dan itu hanya ada di Gus Durian adalah soal ini gerakan melanjutkan perjuangan Gus Dur. Artinya Gus Dur ini sudah menanam benih. Gus Durian ini yang menuai hasilnya. Yang merawat. Dan merawat. Dan ketika menuai hasilnya, ini tentu tidak lupa untuk menanam lagi untuk generasi berikutnya. Tentu sosok Gus Dur ini memang sangat kuat sekali memberi rasa kepada saya pribadi dan mungkin juga banyak penggerak Gus Durian di berbagai daerah. Karena ketika kita bicara soal Gus Dur bahkan sampai di level yang sangat emosional, itu tidak bisa ada kata-kata gitu. Itu selesai dengan ya diam gitu dan ya kita ya saling mengerti gitu. Oke, kita disatukan yang tadi di awal saya sampaikan, kita disatukan oleh Gus Dur gitu. Padahal kita ketika bertemu begini, Gus Dur tidak pernah ada kan gitu. Tapi kok bisa ya gitu. Nah, ruang itu atau perasaan itu yang tidak bisa didapat mungkin ya di luar Gus Durian. Iya, berarti ada alasan ini ya, spiritual gitu atau ya, emosional. Bisa dikatakan begitu. Mungkin secara harfiah terlihat alasan emosional. Tapi mungkin bagi sebagian yang lain, teman-teman penggerak yang lain adalah ini bisa sampai ke level spiritual juga, bahwa ini bagian dari kerja-kerja kemanusiaan yang ini menjadi mandat manusia ketika hidup di bumi yang nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah itu kan kita meneladani apa yang sudah dilakukan Gus Dur. Gus Dur memberi jalan mudah kepada kita gitu. Ngapain kita susah-susah cari jalan lain? Udah ada yang nunjukin jalannya, ini loh jalan yang bagus, ikuti aja gitu. Kalau ini belum selesai, selesaikanlah. Ya mudahnya begitu sih, Mbak. Aduh. Wah, ini dalam ini ternyata teman-teman. Kalau yang sering ketemu Mas J ini kan biasanya kita ngelihat dia itu senang bercanda ya. Sering ini juga stand up komedi juga dulu awal-awal. Nggak tahu kalau sekarang saya. Tapi ternyata di balik alasan kenapa Mas J ini aktif di jaringan Gus Durian ada alasan-alasan yang spiritual seperti ini. Mungkin bisa diceritakan Mas J di sepanjang perjalanan atau sepanjang Mas J terlibat di dalam gerakan ini, hal-hal yang paling mengesankan deh, apa? Yang paling mengesankan ya? Entah itu paling menyenangkan atau paling menyedihkan atau mungkin pokoknya hal yang paling emosional dan mengesankan Mas J. Kalau yang paling sering saya ingatkan pada diri saya adalah soal begini, Mbak.
ketika saya diajak Mbak Lisa untuk bergabung di Seknas, itu kan wah, berat sekali itu sebenarnya. Saya secara pribadi ya, karena Mbak Lisa menyampaikan soal apa yang akan kita lakukan dan situasi yang sedang kita hadapi seperti apa. Ya saya pengen berpartisipasi di ruang itu, tetapi bukan peran yang sebesar ini. Kan saya mungkin tipe orang yang pengen berpartisipasi, tapi kalau bisa perannya sekecil mungkin. Ya gampang-gampang aja lah. Ya gampang-gampang aja lah gitu. Wah, tapi dihadapkan pada situasi yang berbeda. Akhirnya ya udah bismillah gitu. Dan ketika itu berjalan, ketemu dengan teman-teman Gus Durian di berbagai daerah, satu hal yang menjadi refleksi saya adalah soal begini. Saya itu keliling, ketemu teman-teman di berbagai daerah, itu kan menjalin silaturahim. Kalau bahasanya Mbak Lisa sendiri keliling ke berbagai tempat itu kan menjahit. Menjahit warisan Gus Dur gitu. Makanya Mbak Lisa mengidentifikasi diri sebagai penjahit Gus Durian gitu. Nah, saya di bawahnya itulah. Kalau penjahit kan di bawahnya ada polanya. penjahit apa? Mesin jahit. Mesin jahit. Ya, bisa jadi itu. Nah, ketika ketemu teman-teman ini, itu kan silaturahim kuat sekali. Dan itu kalau dilihat dari sosok Gus Dur, Gus Dur adalah orang yang sangat kuat sekali silaturahimnya. Bahkan sampai beliau sebelum wafat. Iya. Itu sampai tetap yuk ketemu dengan orang-orang gitu. Dan ini kerjaan yang tanpa lelah, bahkan banyak cerita yang kemudian saya dapat dari keluarga dan sahabat Gus Dur. Kalau ngikutin Gus Dur ketemu orang itu, kitanya capek, Gus Durnya enggak gitu. Nah, dari situ ketika saya ketemu teman-teman dari berbagai daerah, capek gitu. Dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Tapi satu hal yang membuat capek itu kemudian hilang adalah dulu Gus Dur gimana ya gitu. Mungkin lebih berat loh dari hanya ketemu begini. Gus Dur bahkan ketemunya lebih dari hal yang begini. Dan dengan kondisi keterbatasannya ya dengan di kondisi akhir-akhir. keterbatasannya Gus Dur gitu. Nah itu kemudian bagi saya itu penguat gitu ya. Motivasi. Motivasi bahwa ya Berat. ini berat tapi harus ada yang melakukan, dan seperti tadi ibaratnya Gus Dur adalah balok kayu dan kita adalah lidinya. Saya nggak bisa sendiri juga melakukan ini, harus banyak orang yang kemudian bergerak menjahit ini. Tidak hanya Mbak Lisa saja yang kemudian bergerak menjahit, tapi semua orang yang mendaku Gus Durian, ayo menjahit bersama. Sehingga Indonesia ini semakin kuat, kehidupan masyarakatnya semakin sejahtera dan terjamin gitu, atas asas keadilan dan kemanusiaannya. Itu sih Mbak. Oke. Sebentar. Aku lupa pertanyaannya terakhir. Ya. Adik kayaknya dapat konten. Ini. Oh, ini ke depannya ini ya. Ini menjadi safe place. Ini kan masih influencer. Oh, ini transkrip. Tapi ini kalau aku nanya safe place padahal sebelumnya nggak ada ngomongan soal safe place gimana nih? Atau mau langsung aja kita tanya aja. Apa nih yang ingin dicapai oleh apa ya, mungkin target Gus Durian soal gitu ya? cerita perubahan itu loh. Mulainya dari story of change itu loh Mbak. Story of change. Ya, tadi itu sebenarnya maksudku itu yang apa impact itu segala macam. Maksudku itu cuman aku nggak pakai kata story of change. Kurang. Oh, iya. Harus dipakai nih story of change-nya. Iya. Oke. Biar aku nggak. Ke depan perubahan apa yang Mungkin aku langsung ke depannya aja ya. Ya. Oke. Oke, Mas J. Setelah ngomong banyak tentang perjalanannya yang ke belakang-belakang kemarin, sekarang kita ngomong ke depan. Nah, ke depannya ini apa sih yang ingin dicapai oleh Jaringan Gus Durian? Dan gimana caranya mencapai hal itu? Kalau apa yang ingin dicapai oleh Gus Durian, di awal-awal Jaringan Gus Durian ini dibangun gitu, itu kan satu yang sangat kentara, cita-cita Gus Durian adalah kemandirian atau ketangguhan masyarakatnya.
Gus Durian memilih di level penguatan masyarakat sipil dan penguatan masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang kemudian perlu diwujudkan. Nah, bagaimana kemudian mewujudkan itu? Gus Durian punya cerita perubahan di jaringan Gus Durian sendiri yang selalu juga disampaikan Mbak Alisa. Saya selalu menceritakan tentang Mbak Alisa karena ya apa yang saya lakukan juga melanjutkan yang dilakukan Mbak Alisa sebenarnya. Menjadi tangannya Mbak Alisa ya. Ya. Aduh. Nah, cerita perubahan yang ada di jaringan Gus Durian kan pertama adalah kita menjadikan Gus Dur itu sebagai inspirasi, gitu. Inspirasi gerakan di jaringan Gus Durian. Ini berangkat dari pepatah begini, Gus Durian ada karena Gus Dur. Kalau tidak ada Gus Dur, ya nggak ada Gus Durian. Nah, itu makanya bagaimana menempatkan Gus Dur di jaringan Gus Durian, Gus Dur tidak dikultuskan, tetapi Gus Dur dijadikan inspirasi. Salah satunya adalah dengan 9 nilai utama Gus Dur itu. Maka yang perlu dilakukan, internalisasi terus-menerus nilai pemikiran dan keteladanan Gus Dur itu sehingga ini menubuh atau membentuk langkah atau lingkaran selanjutnya adalah Gus Durian itu sendiri. Dari inspirasi Gus Dur kemudian bermetamorfosis berubah menjadi Gus Durian. Nah, Gus Durian ini diperkuat dengan membangun jejaringnya dan terus memperkuat kapasitas penggerak-penggeraknya gitu. Karena di perubahan selanjutnya setelah Gus Durian ini semakin kuat jejaringnya dan penggeraknya adalah masyarakat sipil yang kuat. Kehadiran jaringan Gus Durian itu diharapkan semakin memperkuat masyarakat sipil. Nah, bagaimana masyarakat sipil ini semakin kuat adalah tentu dengan aliansi ini dibangun. Gitu. Aliansi ini dibangun antara elemen di dalam masyarakat sipil dan juga edukasi di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian setelah masyarakat sipil yang kuat ini terwujud, perubahan selanjutnya adalah negara yang melayani masyarakat. Ini tentu kita lakukan dengan proses-proses advokasi, gitu. Baik advokasi kebijakan publik gitu maupun pendampingan masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan negara itu sendiri. Karena tidak dipungkiri mindset negara masih juga kuat soal masyarakat yang melayani negara, bukan negara yang melayani masyarakat. Ya, nah, baru kemudian ketika itu terjadi, maka cita-cita berbangsa dan bernegara kita itu terwujud gitu. Apa yang dilakukan Gus Durian tidak ingin bertolak belakang dengan cita-cita bangsa dan negara ini. Itu selaras dan seimbang dengan itu. Mendukung gitu ya? Iya, memperkuat itu. Memperkuat cita-cita negara itu sendiri. Jadi sebenarnya membantu Pak Presiden ini. Presiden gitu. Kalau dalam membantu itu, Mas, selama ini memang ada, saya jadi agak paham juga sih kenapa namanya jaringan Gus Durian. Karena ternyata lebih ke bagaimana mengumpulkan badan-badan atau gerakan-gerakan lain yang sudah ada dan menjadi lebih kuat ketika mereka bersatu gitu ya. Oke. Menarik banget ini. Nah, kalau jadi itu tadi tentang story of change. Story of change atau cerita perubahan di jaringan Gus Durian. Dicoba ditanamkan di jaringan Gus Durian ya. Ya. Kalau untuk rencana kedepannya sendiri seperti apa? Maksudnya sudah sampai tahap mana nih dalam story of change tadi itu? Di fase yang mana? Kalau sudah sampai mana, tentu Gus Durian sudah ada ya. Masyarakat sipilnya apakah sudah kuat? Saya kira belum juga. Artinya ini menjadi tantangan bagi Gus Durian sendiri untuk tidak memperbesar dirinya. Tetapi yang lebih besar dari itu adalah memperbesar masyarakat sipil itu sendiri gitu. Ini yang saya kira menjadi tantangan ke depan. Dan juga soal bagaimana jaringan Gus Durian dengan komunitas Gus Duriannya di berbagai daerah itu menjadi ruang yang aman bagi siapapun. Gitu. Gus Durian hadir menjadi ruang bersama ya, dari berbagai latar belakang orang, entah agamanya, entah budayanya, juga menjadi
tidak hanya sekedar berkumpul, tapi ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun. Saya seringkali dengan teman-teman penggerak Gus Durian di berbagai daerah merefleksikannya begini. Kalau kita bicara soal memperjuangkan soal diskriminasi di tempat lain atau menegakkan keadilan di tempat lain, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah di dalam diri kita dulu gitu. Di jaringan Gus Durian perlu dibangun tidak ada diskriminasi di sana. Kalau bicara soal kita melakukan kritik terhadap eksklusivisme di luar Gus Durian, maka yang pertama dilakukan adalah cek dulu di jaringan Gus Durian dan komunitas Gus Durian eksklusif atau inklusif gitu. Kalau mau memperjuangkan inklusivitas dimulai dari inklusif di dalam diri kita. Nah, maka ke depan pengennya jaringan Gus Durian benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun. Sehingga semakin kentara bahwa kehadiran jaringan Gus Durian itu memberi energi segar bagi masyarakat, juga gerakan masyarakat sipil, juga menjadi bargaining position masyarakat di hadapan negara. Gitu. Jadi lebih kuat. Gitu jadi lebih kuat, masyarakatnya kuat, negaranya kuat. Ya. Ketika ini jadi setara, kita bicara soal apa, berdialog tentang apa, ini tidak ada yang kemudian tertinggal gitu. Benar. Itu. Tapi memang jadi luas sekali ya, karena kalau kita ingin memperkuat masyarakat sipil, yang diperkuat itu sungguh banyak. Minoritas itu kan bukan hanya misalnya soal agama, tapi juga ada soal misalnya gender, misalnya. Betul. Ada juga soal difabilitas misalnya ya, dan masih banyak lagi saya rasa yang lain. Nah, berarti sebagai jaringan Gus Durian berusahanya juga upayanya ingin safe place itu bagi semua mereka yang terpinggirkan dengan berbagai caranya itu ya. Yes, betul Mbak. Pengennya semua. Tentu itu yang menjadi harapan dan itu harus dimulai gitu. Dimulai dari diri kita bahwa jaringan Gus Durian menjadi ruang yang aman bagi siapapun. Artinya ketika jaringan Gus Durian mendapatkan kritik bahwa kok kami tidak terfasilitasi ya ketika beraktivitas di Gus Durian, itu menjadi kritik bagi jaringan Gus Durian dan komunitas Gus Durian itu sendiri harus mengubah dirinya, gitu. Karena salah satu belajar dari pengalaman banyak teman-teman aktivis senior lah, kadang ketika kita banyak gerakan yang bicara soal perubahan, tetapi gerakan itu sendiri tidak berubah, tapi memperjuangkan perubahan. Nah ini kan kadang-kadang ada misalnya lembaga atau apa ya yang memperjuangkan tentang perempuan gitu, tapi ternyata terjadi pelecehan di situ gitu ya. Nah artinya kan di situ menjadi ruang koreksi terus-menerus bagi jaringan Gus Durian, dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah gitu. Apalagi Seknas gitu. Seknas hanya satu elemen di dalam jaringan Gus Durian yang tidak bisa mengubah semua hal bahkan di dalam jaringan Gus Durian itu sendiri gitu. Apalagi mau mengubah Indonesia gitu. Yang bisa dilakukan Seknas adalah mengubah Seknas. Yang bisa dilakukan perubahan di dalam jaringan Gus Durian, ayo mengajak elemen-elemen yang di dalam jaringan Gus Durian untuk mengubah jaringan Gus Durian ini. Gitu. Sehingga perubahan ini semakin kuat, dimulainya dari dalam, dan tentu itu menjadi mimpi bersama walaupun tidak mudah. Kita kerjakan bersama-sama. Kalau langkah mutakhir atau yang terakhir yang sehubungan dengan menjadi safe place bagi semua orang itu apa misalnya yang mungkin bisa dicontohkan? Pertama adalah soal ini yang sedang lagi kenceng kan, soal kekerasan seksual. Ini awalnya kan di media itu muncul di ruang-ruang lain ya. Ini kan semakin kesini semakin terlihat dan terungkap bahkan di lembaga-lembaga yang memperjuangkan yang tadi diceritakan Mbak Rika, isu perempuan gitu. Nah, terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan. Walaupun pelecehan seksual tidak selalu perempuan, tetapi banyak yang kemudian terjadi pada perempuan gitu. Nah, jaringan Gus Durian kemudian ini lagi kenceng soal SOP kekerasan seksual di dalam jaringan Gus Durian sendiri, karena
mau tidak mau, ya bukan mau tidak mau, ini bagian dari kita tidak gagap ketika terjadi situasi itu di jaringan Gus Durian. Entah teman-teman jaringan Gus Durian yang mendapatkan perlakuan itu, atau bahkan teman-teman Gus Durian yang melakukan itu. Jaringan bisa mengambil sikap dan mengambil langkah-langkah yang tidak kemudian blunder gitu. Seperti halnya banyak contoh lembaga-lembaga lain gitu, atau bahkan kampus yang atas nama baik itu kemudian menyikapi pelecehan seksual itu dengan udah damai ya, damai, menutupi, damai, ya kan? dan menutupi gitu. Nah itu kan penting kemudian didorong tidak hanya di level jaringan secara umum, tapi bahkan di level komunitas-komunitas Gus Durian di berbagai daerah, sehingga kita benar-benar menjadi ruang yang aman gitu. Orang tidak lagi takut ketika beraktivitas di Gus Durian ada situasi itu gitu. Kalaupun ada situasi itu, kita sudah siap bagaimana mengatasinya. Oke, Gitu, iya. Mbak. Saya juga mendengar itu yang kemarin apa SOP kekerasan seksual ya, dan itu saya rasa juga merupakan apa ya, contoh atau bukti bagaimana Gus Durian memang punya concern ya soal menjadi ruang aman tadi bagi semua orang. Harapannya masih akan ada ya langkah-langkah yang lainnya terkait perempuan nih berarti. Mungkin nanti akan ada ya SOP yang lain atau mungkin hal-hal lain tentang minoritas yang berbeda. Pastinya. Dan ini kita kan berangkatnya dari pengalaman gitu. Pengalaman dari teman-teman Gus Durian di berbagai daerah, juga pengalaman teman-teman lain di organisasi masyarakat sipil gitu. Yang kebetulan juga jaringan Gus Durian kan pasti berkumpul, Mbak. 1 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Berkumpul secara nasional gitu. Terakhir kita kumpul itu kan tahun 2020. Saat pandemi, kita berkumpul secara online. Itu terregistrasi dan tercatat 3.000 orang secara online gitu. Itu hadir semua 3.000 itu. Hadir di acara pertemuan nasional. Kita istilahkan Tunas Gus Durian gitu. Pertemuan nasional Gus Durian. Walaupun tidak hadir bareng gitu ya, tetapi kan kita ada rangkaian acara yang kemudian itu dikalkulasi ada 3.000 orang gitu yang berpartisipasi di acara tersebut. Kalau sebelumnya kita ada pertemuan nasional dihadiri sekitar 700 orang dari berbagai daerah gitu. Dan itu menjadi ruang bertemu dan sharing gagasan soal hal apa saja yang kemudian perlu kita lakukan dan hal apa saja yang tidak perlu kita lakukan. Nah, ya evaluasi dan evaluasi harus terus-menerus ya. Iya, betul, karena ya pentingnya kita bertemu itu kan untuk mengecek diri kita ya. Benar. Sejauh mana kita bergerak dan mau kemana lagi kita bergerak. Ya. Apalagi ini ya, maksudnya walaupun nilai-nilai Gus Duri itu aja dan berlaku selamanya, tapi ada perkembangan zaman kali ya yang mungkin akan butuh reinterpretasi, butuh bagaimana kontekstualisasi agar jaringan Gus Durian itu selalu relevan lah ya dalam setiap zamannya. Mungkin sebagai penutup, Mas J, ada closing statement gitu, ada sesuatu yang mungkin pesan-pesan buat adik-adik Gus Durian di luar sana. Sebenarnya saya juga pengen nanya ini loh tadi berhubungan dengan Gus Durian, kan salah satu tadi disampaikan oleh Mas J hal indikator bahwa Gus Durian ini lumayan bisa menjadi ruang bersama itu adalah menjadi rujukan ketika ada sesuatu gitu ya, dan juga ikut memberi wacana, counter wacana terhadap misalnya Islam yang lebih ekstrim atau lebih radikal gitu kan. Itu juga terlihat dari misalnya sosmed ya, akun sosmed Gus Durian ini memang ramai banget. Di Twitter, Instagram, saya rasa followernya banyak, dan setiap kali misalnya merespon suatu isu banyak sekali yang entah itu memberi umpan balik atau misalnya menyetujui itu. Jadi kayaknya banyak yang merasa terwakili memang. Betul. Nah, tapi Mas J-nya ini sendiri bagaimana ini? Sosmednya kayak nggak aktif ya? Iya. Ini mungkin sebagai ya buat ini, kenapa Mas J
Apakah ada alasan khusus terlalu sibuk ngurusi Gus Durian sampai nggak sempat ngurusi sosmed atau apa? Atau ada alasan lain? Iya, itu mungkin kelemahan saya. Kelemahan saya yang bagaimana ngurusin sosmednya itu. Padahal mungkin itu penting ya. Sebagai bagian dari kita menyampaikan, gitu mungkin mengkampanyekan, ikut turut serta mengkampanyekan. Tapi kadang ada situasi di mana saya, wah itu sudah terwakili Gus Durian. Sudah cukup. Sudah cukup gitu. Kadang ada situasi itu. Nah, saya kira ini juga menarik Mbak Rika, bagaimana itu penting juga kita secara personal ikut mengkampanyekan apa yang dilakukan oleh Gus Durian, sehingga ya Gus Durian tidak sendirian, yang disampaikan atau dikembangkan yang Gus Durian itu ternyata juga disampaikan oleh banyak orang, termasuk saya, gitu. Nah itu juga idealnya begitu ya. Idealnya begitu, tapi kadang saya secara pribadi ada hambatan. Wah sudah postingnya sudah cukup. Oke. Jadi itu alasannya, nggak ada alasan lain? Iya, alasan lain apa ya? Kalau kuota nggak mungkin juga, karena ada wifi gratis juga di Seknas. Iya. Makanya kalau yang kepo tentang sosok C. Ahmad, sering-sering pantengin ini ya. Iya. Gus Durian TV. Siapa tahu nanti ada sesi selanjutnya ngobrol-ngobrol lebih dalam. Ya, dan betul. mungkin juga suatu saat nanti mungkin ada khusus gitu channel atau kata J atau apa gitu yang akan membuat kita lebih mengenal sosok Mas C. Ahmad ini. Masya Allah. Gitu. Sebelum kita tutup, Mas C, silakan ada pesan-pesan tadi pada adik-adik, silakan. Pesan-pesan, saya kira. Atau kesimpulan secara umum juga boleh deh. Ya, menjadi Gus Durian itu mudah ketika sudah menjadi. Bergabung dengan Gus Durian itu mudah. Tapi menjadi Gus Durian itu butuh tantangan tersendiri. Gitu. Kenapa? Karena menjadi Gus Durian itu tentu tidak lepas dari sosok Gus Dur. Kita mengamini dan meneladani apa yang sudah dilakukan Gus Dur dan terus melanjutkan perjuangan dan pemikiran Gus Dur. Jaringan Gus Durian hadir menjadi ruang bersama para Gus Durian agar kita tidak bergerak sendiri. Yang kita lakukan itu tidak sendirian, banyak kawan-kawan Gus Durian yang lain yang kemudian melakukan hal yang sama. Sehingga kita semakin optimis perubahan bisa terjadi dari kebersamaan dan tidak dari kesendirian. Nah, itu. Oke. Jadi meskipun Mas J ini agak penyendiri karena tadi jarang di sosmed, tapi sebenarnya dia nggak pernah sendiri. Selalu dikelilingi teman-teman. Ya, betul. Terima kasih banyak Mas J. Ahmad atas Sama-sama, waktu Mbak ngobrolnya. Rika. Semoga ada waktu lain lagi ya, ngobrol-ngobrol tentang hal lain dan mungkin lebih detail lagi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut menyaksikan acara ini. Jangan lupa untuk follow Gus Durian TV karena masih akan banyak sekali tema-tema, obrolan-obrolan, juga tamu-tamu teman-teman yang akan kita ajak ngobrol di sini. Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita melanjutkan.